Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita lihat bahwa kondisi IHSG memang tadi sempat menyentuh titik 7.000, namun melemah kembali harga closing-nya. IHSG juga masih bertahan di atas 590, 34, dan 21. Nah, ada dua kemungkinan bahwa IHSG ada potensi melemah dan menguat. Kalau memang menguat, maka IHSG berpotensi untuk breakout trendline ini. Kalau memang IHSG berhasil breakout trendline, targetnya di 7174. Namun kalau memang melemah, ya maka ada potensi terjadinya swing high valid dan bergerak melemah ya IHSG, adanya rejection di upper trend line. Hal ini menunjukkan memang masih ada potensi ya. Ini kita masih belum tahu dengan posisi sekarang entah dia akan breakout trend line atau rejection atau membuat reject di trend line, kita masih belum tahu. Jelas kalau lihat dari news inflasi ya seharusnya sih masih ada potensi untuk breakout ya. Seharusnya masih ada potensi. Namun tetap waspada. Eh, Kita masih bisa pantau dulu untuk banking stock, itu juga masih ada beberapa gap di atas yang perlu ditutup dan hal ini bisa mendorong kondisi IHSG. Let's say kita coba cek untuk BBRI lah. Kita coba cek ya. Bentar. BBRI juga masih pergerakannya stagnan di EMA 90 dan juga gap di atas masih belum tertutup ya. Mungkin itu sekilas dahulu. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada emiten Antam. Antam hari ini naik spektakuler ya. Tadi juga sempat menyentuh 2100 dan 2100 itu kalau saya bilang merupakan EMA 90. Nah, yang menjadi kekhawatiran bahwa kalau memang Antam sumamanya berhasil breakout, kalau memang Antam sumamanya nggak berhasil breakout EMA 90, hal ini menunjukkan bahwa memang ada potensi melemah kembali untuk Antam ya, ada potensi melemah kembali. Namun kalau saya lihat trendline di sini sudah di breakout dan kita tunggu saja apakah Antam berhasil breakout dari EMA 90 atau memang malah reject. Kalau memang berhasil breakout ya targetnya di 2290, itu target minimum untuk rebound ya. Sementara masih ada gap juga di harga 2700 hingga 2740. Itu merupakan gap Antam yang dimana harus ditutup ya, karena juga sudah turun cukup dalam. Kita coba cek by Fibonacci retracement. Ya, sudah saya katakan di early bahwa Antam kalau memang rebound minimumnya menyentuh EMA 90 dan hari ini sudah berhasil menyentuh EMA 90. Jadi congrats kalau teman-teman sudah mengikuti saya kurang lebih untuk emiten Antam ini ya Kamsiatsuan. Nah, Antam juga kalau memang bertahan di atas 2080 ya, ya maka ada potensi untuk bergerak dan mengejar target Fibonacci retracement di 0,618 di harga 2410. Bagi teman-teman juga yang mau dapat prioritas dan bimbingan atau guidance dan arahan, mungkin ada beberapa emiten yang perlu diarahkan melalui saya, ya bisa langsung saja join di grup premium karena pendaftaran akan segera ditutup berhubung juga bulan Agustus ini terakhir
adanya grup premium saham dan masih belum diketahui lagi kapan akan dibuka kembali. Jadi kalau memang berminat dan tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram original dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, nanti akan diarahkan oleh admin. Gitu ya. Lanjut, di sini ada saham Harum. Untuk Harum closing hari ini di harga 19.45 dengan persentase plus 5,42%. Jadi Harum ini juga sudah naik cukup banyak, volume juga masih volatile dan closing hari ini di atas EMA 90, 34 dan 21. Bahkan juga kondisi stokastik juga masih menguat. Dengan ini menunjukkan ya bagus ya, berarti good ya. Ini target 0,382 di 1910 juga sudah berhasil dihit. Cek dulu. 35%, wow, besar ya. Dan juga ada target di 0,618 di harga 2.270 ini juga bisa ada kemungkinan menjadi target Harum selanjutnya. Oke, jadi untuk Harum ya menurut saya masih ada potensi untuk bergerak up. 2265 ini bisa menjadi target selanjutnya. Itu saja untuk Harum, semoga saja bisa dipahami ya konsepnya, karena juga sudah adanya reverse pattern di sini. Lanjut bergerak up. Itu untuk Harum. Lanjut, di sini ada saham Adro. Adro kurang lebih juga sama seperti Harum setelah membuat double bottom di sini terlihat bergerak naik ya. Untuk Adro juga bahkan EMA 21 dan 34-nya pun juga sudah mulai terlihat golden crossing, harga juga bertahan di atas EMA 90. Volume juga masih volatile, gap di atas ya sudah saya katakan di awal cepat atau lambat seharusnya akan ditutup. 3430 ini masih belum tercapai, jadi memang masih ada kemungkinan Agro bergerak di atas harga 3.400. Entah itu besok opening gap langsung lompat harganya, ya lompat harganya ke harga 3420 atau 3430. Yang jelas memang masih ada potensi Agro untuk touch level 3.400 up ya. Jadi untuk Agro sih menurut saya masih ada potensi untuk bergerak menuju area sana ya. Gitu saja mungkin prospek dari Agro sih seharusnya masih oke ya. Masih oke kok. Gitu. Lanjut, di sini ada saham BBRI. Nah, BBRI juga saya lihat ya bahwa ada pola W di sini ya. Ada pola W dan juga harga masih ketahan di garis EMA 90. Gap di atas masih terbuka lebar di harga 4760 hingga 4860. Hal ini dikarenakan adanya panic selling kapan hari sampai auto reject bawah tuh BBRI di bulan Mei. Dan memang karena demikian gap ini cepat atau lambat seharusnya ditutup ya. Jadi untuk BBRI ya dengan kondisi sekarang kita masih boleh hold ya, boleh hold. Kalau dia turun tambah kita serok, kalau memang dia naik justru kita lebih aware ya. Karena memang targetnya masih di atas dan ini seharusnya bisa ditutup gapnya dengan cara harganya harus diangkat naik kalau mau ditutup ya. Itu saja untuk BBRI, prospek juga masih oke. Kita lanjut, di sini ada saham Harum. Harum tadi juga sudah saya cek. Lanjut, di sini ada saham Inco ya. Nah, Inco ini juga sudah terlihat rebound ya. Dan juga Inco closing di harga 6350, 4% hari ini. Kita coba cek Inco juga di area EMA 90-nya sempat touch 0,382 ya, Fibonacci 0,382 sudah berhasil disentuh. Apakah dia akan reverse ya, kita lihat ya. Kita akan lihat. Kalau memang reverse ya ini sedikit kurang bagus ya. Bahkan kalau memang dia reverse ya pertandanya kurang bagus juga. Nih, targetnya support ada di 5.700, resisten di 7250 untuk Inco. Kalau memang dia reverse kita masih bisa toleransi, maybe reverse-nya tuh di area sini. Ya 5.400 hingga 5.700 ini. Ini target reversal dan kita nanti bisa lah ambil atau serok di sini. Semoga saja dikasih karena target dari Inco ini masih di harga 7250. Gitu ya. Lanjut, di sini ada saham SMDR.
Untuk SNDR hari ini naik ya 13%. Kurang lebih juga volume cukup tinggi dan harga masih bertahan di atas emas 90, 34 dan 21. Gap ini sudah berhasil dan sepenuhnya ditutup. Maka dari itu, teman-teman harus aware bahwa sudah saya katakan gap ini harus ditutup. Dan memang kenyataan hari ini naik 13%, gap sudah berhasil ditutup. Nah, what next? Ya, kita lihat volume hari ini juga cukup tinggi. Kondisi stokastik sudah golden crossing. Harga bertahan di atas moving average exponential. Kita coba cek untuk broker summary-nya. SMDR ya. Berarti kan di sini AK juga masih akumulasi kurang lebih ya lotnya 56.000 lot, lalu value-nya 16 miliar dengan rata-rata 2.819. Ya, jadi ini perhatikan saja top akumulator hari ini ada broker AK, top distributor dipegang oleh XC dan SQ. Gitu ya, semoga saja dengan informasi ini bisa direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Tuh, gitu saja. Lanjut di sini ada saham BMTR. Nah, BMTR tadi juga sempat diangkat naik tuh di harga 470-an. Dan hari ini closing minus 1,97%. Ya, ini wajar-wajar saja. Kita coba cek nih. Saya juga penasaran siapa top distributor dari BMTR. Kalau teman-teman juga sudah punya barang ini ya bisa tulis di kolom komen ya. Nah, perhatikan nih, di sini ternyata ada besar-besar ya yang sudah mulai distribusi. Ada YB, GRMG, Aset, BK, AK, dan DR. Di sini yang sebelah kanan ini merupakan top distributor pada perdagangan hari ini. Top akumulator ya masih ada sih, ada YB ya 17M, ini mungkin scalper-scalper, ada XC, DB, EP, dan NI. Jadi mungkin BMTR ya bisa diperhatikan ya, ini beberapa data yang bisa saya berikan, semoga saja bermanfaat. Kita langsung move saja, di sini ada beberapa emiten yang telah di request, ada saham BMRI, BMRI hari ini memang terlihat adanya swing high valid ya. Jadi ini sedikit pertanda adanya reversal untuk sementara waktu. Hari ini minus 3% untuk BMRI, tapi ya kalau saya lihat volumenya juga masih stabil ya. Volumenya nggak seberapa besar. Namun stok aset di sini sudah kelihatan adanya dead crossing. Adanya dead crossing, hal ini menunjukkan memang ada potensi reverse dulu untuk BMRI. Mungkin targetnya di tipe 7.900, namun ini ya kemungkinan terkecil dan kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar bisa jadi di 7625 ya. Karena juga kalau saya lihat ini strong juga koreksinya. Jadi 7.900 kalau di breakout ada potensi melemah menuju 7550 hingga 7625. Untuk BMRI seharusnya sudah bisa dapat masukan ya dari saya bahwa memang masih ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu entah itu EMA 90 atau malah ke demand area yang sudah saya buatkan ini. Jadi untuk BMRI mungkin segitu dahulu. Lanjut di sini ada saham Indi. Untuk Indi juga sama adanya W pattern dan memang harganya bergerak naik, sudah menyentuh target resisten di 2760 ya. Hal ini yang perlu diwaspadai bahwa kalau memang Indi seumpamanya sudah berhasil membuat swing high valid, maka ada potensi untuk reverse ya. Nah, karena dengan kondisi sekarang dengan kondisi closing hari ini saya belum melihat adanya swing high valid, maka ya masih boleh di hold, masih ada potensi untuk breakout resisten. Namun kalau memang besok semuanya perdagangannya adanya swing high valid, ya maka ada potensi reverse ke target support 2510. Gitu ya. Ini memang masih ada potensi, entah itu dia setelah reverse ke harga 2510 lalu dia breakout naik, ya kita masih bisa pantau karena memang masih ada potensi untuk retesting neckline baru bergerak naik ya, memang masih ada potensi mengarah ke sana. Gitu ya untuk Indi. Lanjut di sini ada saham Bima. Untuk Bima ya masih
bergerak sideways ya dengan range 224 hingga 248. Jadi Bima ini mungkin harganya masih di sana-sana saja, volume juga masih sangat kecil ya. Belum ada volume yang besar atau bagaimana. Jadi untuk Bima ya better nggak liquid ya kalau saya bilang. Jadi better bisa exit dahulu. Untuk Bima masih sideways dengan range 224 hingga 248. Jadi ketika dia berhasil menyentuh 224, akan lanjut naik ke 248. Ketika menyentuh 248, akan turun menyentuh 224. Harganya masih stagnan di area sana. Breakout 224 arahnya kemana? Ke 204. Gitu ya untuk Bima. Lanjut, di sini ada saham SRTG. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya SRTG bisa perhatikan. Saya juga sempat beli ya SRTG, namun masih jumlah yang kecil ya. Kita tunggu nanti. Kalau memang SR3 berhasil breakout 2570, ini maka ada potensi besar untuk lanjut bergerak naik menuju 2840 ya. Karena kenapa? Harga SRTG ini juga sudah turun cukup lama ya. Mulai dari harga 3.800 hingga sempat menyentuh 2.100. Dan kalau teman-teman baru punya semuanya serok harga hari ini atau kapan hari tanggal 18 Juli ya, berarti kan sudah floating profit. Apakah SR3 ada potensi untuk bergerak naik? Entah itu tujuannya untuk kereta SMA 90 atau hit naik atau hit tren lainnya sudah saya buatkan, ya memang masih ada potensi ya. Memang masih ada potensi untuk menuju ke sana. Jadi perhatikan saja untuk SR3, kalau memang dia reject terus ke harga 2570, dia nggak berhasil menguat, ya maka ada potensi untuk melemah menuju 2380. Tapi kalau memang semuanya 2380 eh, berhasil breakout, ya berarti sudah bisa exit. Nah, kalau memang breakout 2570, ya teman-teman bisa tambah barang karena ada potensi besar menuju 2744 atau 2750 di arah sana. Jadi untuk SRTG semoga saja bisa dapat gambaran. Kita move langsung. Di sini ada saham Antek. Untuk MTEK sempat adanya rejection di EMA 90, drop harganya 5%, besoknya 3%. Hari ini closing di 1870, bertahan di atas EMA 90 dan bertahan di atas EMA 21 dan 34, namun belum berhasil breakout EMA 90. Ini ada gap besar ya di MTEK ya, terutama ini ada gap di harga 2790, di mana gap ini perlu ditutup cepat atau lambat. Dan untuk MTEK apakah sudah bisa mulai mencicil atau sudah bisa mulai untuk masuk? Kita lihat. Nah, dengan kondisi sekarang better ya bagi teman-teman yang mau entry di MTEK, better tunggu MTEK breakout 1975. Ya, jadi kalau memang MTEK semuanya berhasil breakout 1975 sudah boleh entry. Ya, entry saja kalau memang MTEK berhasil breakout 1975. Karena begitu MTEK berhasil breakout 1975, ini potensinya besar untuk bergerak naik ya. Ketika dia breakout 1975, ada potensi menuju 2100 atau 2230. Tuh, semoga saja bisa dapat gambaran untuk MTEK. Sudah saya katakan beberapa poin penting ya. Tuh, untuk MTEK lanjut. Di sini ada saham nasi. Nasi hari ini volume juga cukup tinggi ya. Hari ini closing minus 6%, volume juga cukup tinggi, di mana kalau memang dia terkoreksi, volumenya tinggi, maka ada potensi untuk terkoreksi kembali dan melanjutkan pelemahan harga. Yaitu by teori. Kita lihat saja bahwa nasi memang reject-reject terus di 521, 34, dan 90. Hal ini menunjukkan memang nasi masih dalam fase strong downtrend. Ya, kurang bagus kalau memang mau di hold itu saya nggak menyarankan sama sekali. Saya nggak menyarankan, justru saya menyarankan exit lah ya. Loss seberapa pun bisa exit karena prospeknya masih kurang oke dari nasi. Tapi yang memang mengerti nasi ini di bidang atau perusahaan apa, ya nggak apa-apa, boleh di hold. By technical sih saya nggak menyarankan. Tapi kalau mau dilihat by technical bisa support 186 hingga 194, resisten di 250. By Bollinger Bands ya perhatikan saja di sini ya. Tuh, masih menuju lower bands-nya.
Gitu saja untuk nasi. Lanjut di sini ada saham DMMX. Oke, untuk DMMX hari ini closing di harga 14.80. Support masih sama ya. Supportnya tetap di 14.55. Begitu dia breakout 14.55, bisa mulai exit. Ya, karena kenapa? Karena begitu DMMX berhasil breakout 14.55, maka ada potensi untuk melemah kembali menuju 1155. Hal ini ya sedikit mengkhawatirkan kalau memang benar terjadi. Jadi ya simpel saja, untuk TMMX kalau dia breakout 14.55 sudah exit saja. Ya entah itu kurangi barang 50% atau 100% bisa diatur sesuai dengan money management. Tapi kalau memang dia menguat, ya karena terlihat adanya potensi golden crossing dari kondisi stokastik, ada potensi menguat, targetnya juga oke lah kalau saya bilang ya untuk TMMX. Target penguatannya bisa ke harga 16.30 ya, 16.30 juga bisa atau 15.25 juga masih bisa. Itu ya untuk TMMX, target penguatan 15.25 dan 16.30. Lanjut di sini ada saham Tekpik. Tekpik closing di harga 3.040 sementara masih bergerak sideways dengan range 2.680 hingga 3.170. Jadi ya memang kalau sideways ya begitu saja pergerakannya. Saya nggak perlu menjelaskan entah yang bagaimana, yang jelas dan bikinnya masih bergerak sideways ya. Tuh, either nanti dia next-nya turun ke sini atau malah memang bisa breakout. Itu ya untuk Tebik, sementara masih volatile untuk volumenya gini. Itu untuk Tebik. Lanjut, di sini ada saham energi. Energi hari ini koreksi minus 3%. Dan juga kalau saya bilang koreksinya ini tujuannya di neckline ya. Neckline dari W pattern ini di target 254 atau 246 di arah sanaan tuh. Jadi ini bisa di mark 246 hingga 254 ini menjadi target beli. Kalau teman-teman mau beli ya bisa di target sini. Itu ya gitu saja simpel untuk energi. Saya gambarkan ya sebentar. Ini oke, gitu untuk energi. Lanjut di sini ada saham AALI. AALI closing dari harga 9650 dengan persentase 0,0% ya, sementara kalau saya bilang belum terkonfirmasi reversal ya. Tunggu saja ketika AALI berhasil breakout 10.050 rupiah baru bisa dikatakan breakout. Sementara dengan kondisi sekarang ya belum bisa dibilang breakout ya. Support di 9.500, kalau breakout 9.500 turun lagi ke 9225, turun lagi ke 8925. Resisten terdekat di mana? Resisten terdekat di 9825. Jadi perhatikan saja ya, ini kurang lebih ya informasi sudah saya sediakan, ada 3 support dan 2 resisten. Gitu ya untuk Kak Ali. Lanjut di sini ada saham IPPE. IPPE ya masih bergerak stagnan saja, support tetap di 964 dan juga resisten di 320. IPPE ya chartnya gitu-gitu saja, kita coba cek by broker summary ya untuk IPPE. Perhatikan di sini untuk IPPE, top akumulator sih ada NI, CC, dan XC ya. Ini top akumulator tuh. Rata-rata 273, 276, dan 272. Top distributor ada YP, AO, dan JR. Jadi perhatikan saja top akumulator dan top distributor ya. Paling banyak distribusi sih dipegang oleh YP ya. 114.000 lot untuk perdagangan hari ini. Itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.